Belanda tidak berani mengusik kerajaan-kerajaan kecil ini. Kenapa? Karena ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh yang besar. Tapi mereka sadar, ini Aceh tidak bisa dirusak dari luar. Makin diserang dia makin kuat, makin diserang dia makin hebat, makin diserang dia makin kokoh. Mereka berpikir bagaimana merusak Aceh. Akhirnya mereka rusak dari dalam lewat perbedaan pendapat bernama ikhtilaf. Perpecahan muncul dari dalam. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya bukan orang dengan rambut gondrong, dengan gaya Belanda, Tuan Menir. Bukan. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya adalah orang yang bersorban, pakai jenggot panjang, pakai jubah, yang kebetulan sifatnya sama. Jangan tersinggung dulu, ini cerita masih panjang. Yang merusak Aceh adalah orang yang bersorban, pakai jubah 2 lapis, pakai jenggot panjang, gaya-gaya ulama. Siapa namanya? Syekh Abdul Ghafur. Baru saja pulang dari Makkah Al-Mukarramah, belajar Syafi'i, belajar Maliki, belajar Hanafi, belajar Hambali. Dia kuasai perbedaan mazhab, tapi tujuannya ingin mengobok-obok umat Islam dari dalam. Dia pun pulang dengan karisma ulama, bajunya ulama, isinya snok hor gronye setan laknatullah alaih. Akhirnya dia obok-obok, belajar dari masa lalu. Kita pernah punya kejayaan yang hebat luar biasa. Dunia ini isinya itu-itu saja. Sejarah berulang, musim berganti, tapi dunia tak pernah berubah. Dulu namanya snok hor gronye, munafik kafir, dia robah namanya menjadi Abdul Ghafur. Pura-pura dia masuk Islam, tinggal 6 bulan di Makkah. Didekatinya ulama Nusantara yang kebetulan hebat waktu itu, menjadi ahli hadis, ahli tafsir di Makkah. Laki-laki itu bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani sudah jadi provinsi Banten. Satu lagi ulama besar menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi suku besar Minangkabau. Bukan sekedar rumah makan sederhana, tapi juga bumi Minangkabau yang melahirkan ulama. Maka hari ini kita sedang seperti yang tertulis di baliho belakang, melalui silaturahim kita tingkatkan ukhuwah kebangsaan. Orang Banten pernah besar, orang Minangkabau pernah besar. Aceh jangan tanya lagi tentang kebesarannya. Yang menulis kebesarannya siapa? Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat di perpustakaan tempat saya kuliah, Darul Hadis di Rabat, Maroko. Lalu saya buka buku itu, ditulis oleh seorang laki-laki explorer dunia, keliling dunia dia. Sebelum dia pergi ke Aceh, dia umroh dulu di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Dia langkahkan kaki dari Masjidil Haram, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia lanjutkan perjalanan. Dia pun bercerita dalam buku itu, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Dia tulis di situ, Sumatera. Di pucuknya aku turun, aku lihat rajanya menghormati ulama. Ulama-ulama diberikan naik kuda dan gajah. Kuda dan gajah waktu itu mungkin sekarang Alphard lah. Bukan maksudnya ulama mau dikasih mobil dinas, enggak, sikit pun tidak ada. Jangan tersinggung. Kadang penguasa ini kalau kita ngomong ini dia tersinggung. Ya kalau mau dikasih ya nggak apa-apa. Aku melihat ulama dan rajanya akrab. Mereka berjubah warna baju dan putih. Apa nama bukunya? Kalau tidak percaya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak bahasa Arab. Bukunya berjudul Rihlah Ibni Battutah. Makamnya masih ada sekarang di Maroko. Makanya nama saya buat di internet Somad Maroko. Banyak orang nanya, kenapa Ustadz buat Somad Maroko? Kenapa tidak Somad saja? Pengalaman pernah saya tulis di Google Somad, keluar sinetron Bang Somad. Maka saya buat Somad Maroko.
karena saya pernah kuliah di sana. Dan yang paling banyak di antara 30 sekian provinsi di Indonesia, di antara anak-anak bangsa yang paling banyak kuliah di Maroko adalah anak Aceh. Tapi terus terang,